Tanggal 27 April 1973, perjalanan kami dimulai. Penyematan bunga di jas pengantin di rumah orang tua kami, Guru El Syahan di Kampung Baru, Medan, menandai rangkaian acara pernikahan kami yang dilangsungkan di HKBP Simpang Limun, Medan. Rentine Boru Syahan dipilihkan Tuhan sebagai jodohku. Tidak seperti anak zaman sekarang yang punya banyak waktu untuk pacaran, mengenal satu sama lain. Kami hanya berkenalan sebentar. Sekitar bulan Desember tahun 1972, saya bertandang ke rumah di Kampung Baru. Saat itu garis yang saya temui tengah membuat kue Natal tahun baru. Tak ada makeup, masih apa adanya. Tapi mungkin ini yang dikatakan orang cinta pada pandangan pertama. Dukungan dari orang tua segera didapat. Di depan pendeta, aku pun mempersunting garis cantik Boru Syahan. Pilihan orang tuaku ternyata tepat. Syanipar ganteng yang saat itu sudah bergelar insinyur pertanian. Setahun kemudian, anak kami lahir. Tidak kalah ganteng dari papanya. Henry lahir di rumah kami di Jalan Pulau Harapan, Medan. Belum genap Henry 1 tahun, kami pindah ke Tarutung mengikuti ke penempatan tugas papanya di Departemen Pertanian. Dalam menjalankan tugas di Departemen Pertanian, saya cukup beruntung karena banyak mendapat penugasan dan belajar di luar negeri seperti Amerika, Korea Selatan, dan beberapa negara ASEAN. Bahkan anak keempat Ricky lahir di bulan ke-10 masa kandungan. Saya akan menunggu saya pulang dari Madison, Amerika Serikat. Tahun 1982, dari Medan kami pindah ke Jakarta. Saya ditempatkan di kantor pusat Departemen Pertanian. Semua anak-anak juga ikut pindah sekolah di Jakarta. Di rumah baru kami di Serengseng Sawah, anak paling kecil, Willy Sihar Syanipar, lahir. Lembaran baru kehidupan bersama 5 anak laki-laki, bak cerita wayang Pandawa 5, kami jalani bersama di Jakarta. Tahun 1993, saya mendapat panggilan untuk melayani Tuhan sebagai situa di HKBP Serengseng Sawah. 2 tahun kemudian, saya diminta menjadi guru huria untuk mengisi kekosongan jabatan itu di gereja kami yang sedang bertumbuh. Sementara saya juga aktif di Pengumuman Perempuan Distrik 8 DKI sebagai sekretaris dan juga aktif di paduan suara di distrik dan di gereja Serengseng Sawah. Tahun 1998, anak pertama saya, Henry Syanipar, lulus sebagai akuntan dari Fakultas Ekonomi USU dan Master Ilmu Komunikasi. Henry sempat bekerja di kantor berita BBC London dan sekarang di SCTV. Anak pertama kami ini menikah dengan Deborah Boru Tobing tahun 2003. Dikaruniai 1 anak, Atarila Rebecca Josephine Syanipar, yang menjadi cucu pangguaran kami.
Anak kedua, Andi Sianipar, juga meraih gelar master dari ilmu administrasi dan kebijakan perpajakan Universitas Indonesia. Andi menikah dengan Vera Borusiahan tahun 2009, dikaruniai satu anak, Clara Margareta Borusianipar, yang saat ini sering kami antar jemput ke sekolah. Sementara Doni, anak ketiga, juga telah lulus S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia dan S1 dari Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Selama pandemi yang lalu, Doni sering mengajak kami liburan sambil dia bekerja di perusahaannya di AIG Indonesia. Ricky, anak keempat, adalah sarjana manajemen agribisnis dari Institut Pertanian Bogor, menikah dengan Nine Borusian Turi, dikaruniai dua anak, Brian Judika Joel Sianipar dan Beth Renata Sianipar. Ricky bekerja meneruskan bidang saya di pertanian. Anak kelima, Willy Sianipar, telah menyelesaikan kuliah S2 Magister Bisnis dari SBM ITB, Bandung. Menikah tahun 2015 dengan Nurina Borusiahan, dikaruniai satu anak, Diora Rouli Eunike Borusianipar, yang juga sering kami antar jemput ke sekolah. Willy saat ini bekerja di Garuda Indonesia. Akhirnya tahun 2018 kami mempunyai Boru Marsha Borusianipar setelah mangain untuk menikah dengan anak lai kami, Gorga Sitohang, satu anak, Abigail Sydney Sitohang. Bersama anak-anak dan mantu kami kerap berlibur bersama, menikmati waktu yang diberikan Tuhan. Setiap Natal, salah satu hal wajib yang kami lakukan adalah berfoto bersama di depan pohon Natal, kebiasaan yang selalu kami nikmati. Tepat di hari ulang tahun 68 tahun, anak-anak memberikan kami kado ulang tahun Holy Land Trip ke Yerusalem. Puji Tuhan, kami senang sekali. Selagi masih sehat, kami berdua merasakan perjalanan rohani ke Yerusalem, Jordania dan Mesir. Bahkan di usia tua saya masih bisa mendaki hingga Gunung Sinai. Puji Tuhan, semua anak-anak kami telah mandiri, membangun keluarga sendiri. Walau terpisah jarak secara berkala, mereka tetap mengunjungi kami. Pergi bersama, kerap kami jalani berjalan-jalan ke berbagai tempat wisata yang sangat menggembirakan hati. Untuk memuaskan rindu kampung halaman, kami pulang kampung bersama berwisata ke Bonapasogit. Perjalanan liburan bersama anak dan cucu, sungguh waktu yang paling menyenangkan buat kami berdua. Bahkan kami berdua juga sempat merasakan jalan-jalan ke Jepang, melihat indahnya bunga sakura dan dinginnya salju Gunung Fuji bersama anak cucu. Bagi kami, setiap waktu bersama anak-anak dan cucu adalah waktu yang berharga di masa tua ini. Seperti setiap Natal dan Tahun Baru, kami menyaksikan bagaimana cucu-cucu senang membuka kado Natalnya. Makasih ya. Semua. Hingga kami bermain kembang api bersama di depan rumah. Senang sekali melihat rumah kami yang dulu penuh riuh dengan suara anak-anak lelaki kami, kini penuh riuh dengan suara cucu-cucu kami.
Tidak terasa 50 tahun telah kami jalani dalam pernikahan emas ini. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih sayang-Mu untuk kami berdua. Kami tetap sehat, Engkau beri umur yang panjang. Umur istriku 70 tahun dan umurku 79 tahun. Dan kalau Tuhan mengizinkan, 3 minggu lagi umurku akan genap 80 tahun. Engkau telah memberkati keluarga kami dengan 5 anak, 4 parumain, 1 boru, 1 hela, dan 6 cucu yang baik. Terima kasih Tuhan atas penyertaan selama 50 tahun pernikahan kami. Semua kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Siapa? Om Rebecca.